Kadang kita mikir, ekonomi tuh rumit banget. Grafik lah, angka lah, APBN lah. Padahal, kalau disederhanain ya cuma soal satu hal. Gimana masyarakat bisa sejahtera? Gua kasih lo rumus simpel. Ketika rakyat sejahtera, maka ekonomi tumbuh. Ketika ekonomi tumbuh, maka negara happy. Gak ribet kan? Itu yang lagi coba diwujudin oleh kebijakan pro pertumbuhan ala Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Simple, tapi efeknya bisa gede banget. Sebelum masuk ke kebijakan pro pertumbuhan, gua mau bahas dikit soal konsep arus uang dan arus barang dalam ekonomi. Soalnya menurut gua, konsep ini penting biar kita semua tahu gimana ekonomi benar-benar bekerja. Gampangnya gini, dalam ekonomi ada dua pihak yang punya peran penting. Yang pertama perusahaan dan yang kedua tenaga kerja. Bahasa kerennya rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Perusahaan butuh cuan, jadi dia bakalan produksi barang ataupun jasa yang dibutuhin orang-orang. Nah, buat produksi, dia butuh bahan baku. Selain butuh bahan baku, dia juga butuh tenaga kerja, alias faktor produksi. Buat dapat tenaga kerja ini, perusahaan mesti ngasih gaji dong. Berarti bakalan ada arus uang dari perusahaan ke tenaga kerja. Begitu barang jadi, perusahaan bakal ngejual produk tersebut ke masyarakat. Yang beli siapa? Ya tenaga kerja itu sendiri, alias para konsumen. Jadi, bakalan ada arus barang dari produsen ke konsumen dan arus uang balik lagi dari konsumen ke produsen. Kelihatan kan? Ekonomi tuh muter-muter di situ aja. Uang keluar, barang masuk, barang keluar, uang masuk. Selama dua arus ini lancar, semua pihak bakalan happy. Tapi pertanyaannya, emang iya semudah itu? Kadang, arus uang ataupun arus barang ini bisa keganggu. Contohnya kayak COVID kemarin, daya beli masyarakat turun. Orang-orang dari belanja karena takut duitnya habis. Permintaan ke perusahaan untuk barang dan jasa juga ikut turun. Perusahaan akhirnya mikir, ngapain produksi banyak-banyak kalau nggak laku? Akhirnya produksi dikurangin, lembur di-cut, beberapa pegawai dirumahkan, dan bahkan ada yang kena PHK. Begitu mereka kehilangan pekerjaan, pendapatan otomatis menurun. Daya beli mereka makin jeblok. Kalau dibiarkan terus, arus uang bakalan semakin kecil dan arus barang ikut seret. Ekonomi yang tadinya muter tiba-tiba macet parah. Nah, disinilah ekonomi butuh intervensi. Siapa yang intervensi? Pemerintah. Intervensi ini sendiri bisa dibilang seperti campur tangan pihak lain terhadap sebuah permasalahan. Dalam konteks ini berarti permasalahan ekonomi. Apa yang bisa pemerintah lakukan? Banyak. Mereka bisa ngasih subsidi ke konsumen biar daya beli naik, bisa bikin proyek biar perusahaan dapat order dan cuan, bisa ngasih bantuan modal buat UMKM, atau nurunin suku bunga bank biar perusahaan gak keteteran bayar pinjaman. Pokoknya tujuannya cuma satu, bikin roda ekonomi bisa muter lagi. Apa yang dilakuin sama Bapak Purbaya akhir-akhir ini adalah salah satu contoh intervensi pasar. Dia pengen ekonomi muter cepat, masyarakat cepat kaya, dan pengusaha dapat untung. Kemarin, Bapak ini sempat gelontorin dana 200 triliun rupiah ke bank-bank pemerintah. Tujuannya apa? Biar bank bisa ngasih pinjaman bunga rendah ke perusahaan. Perusahaan yang dapat modal bisa ekspansi dan bisa nge-hire tenaga kerja lagi.
Artinya, masyarakat dapat penghasilan, daya beli mereka bakalan naik, dan ekonomi perlahan bakalan hidup lagi. Selain itu, Bapak ini kemarin juga ngasih peringatan ke kementerian maupun pemerintah daerah yang belanjanya tergolong lambat. Soalnya, duit yang ngendap itu sebenarnya bikin ekonomi seret. Kalau pemerintah cepat belanja, uang juga cepat mutar di masyarakat. Sesimpel itu sebenarnya. Intervensi pasar kayak gini sebenarnya sangat menguntungkan pemerintah. Kenapa? Ketika intervensi ini berhasil, ekonomi bakalan tumbuh. Orang-orang udah nggak susah lagi nyari kerja. Mereka juga bisa beli barang-barang lain selain kebutuhan pokok. Anak-anak bisa sekolah, dan pada akhirnya citra dan popularitas pemerintah yang sekarang ikut naik. Hal ini tentu saja berpengaruh pada hasil pemilu beberapa tahun mendatang. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat juga akan memberikan efek positif ke penerimaan negara. Penerimaan pajak otomatis bakalan naik. Anggaran bakalan sedikit dilonggarkan, serta tidak menutup kemungkinan gaji ASN atau bahkan pejabat bisa dinaikkan. Kenaikan gaji ini juga bakal memberi multiplier efek ke perekonomian. Konsumsi secara total bakalan naik, produksi bakalan menyesuaikan, yang artinya bakalan banyak lapangan kerja baru yang muncul. Nah, kalau ekonomi kita udah bagus, pertumbuhannya udah oke, investor bakal datang sendiri. Dan kerennya lagi, pemerintah bakalan punya daya tawar yang lebih besar. Pemerintah bisa ngomong kayak gini nih, lu kalau mau usaha di sini boleh, tapi bikin perusahaan. Tenaga kerja lokal harus banyak, dan pastinya lu harus mau sharing teknologi sama kita. Emang bisa pemerintah ngelakuin itu? Ya bisa kalau pertumbuhannya bagus. Soalnya ketika pertumbuhan ekonomi itu bagus, yang ngantri itu bukan kita ke investor, tapi sebaliknya, investor yang ngantri ke kita. Pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya nyenengin semua pihak. Rakyatnya happy, pengusahanya happy, pemerintahnya juga ikut happy. Jadi, sebagai penutup konten kali ini, tolong kebijakan yang sedang berjalan ini dikawal, bantu yang bisa dibantu, kritik yang bisa dikritik, perbaiki yang bisa diperbaiki. Semoga semakin banyak dari kita yang bisa makan enak tiap hari. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.